Alve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Crispina Teni, sarjana agama, guru mata pelajaran agama Katolik pada SD Impres Sikumana 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas bersama anak-anak kelas 4 dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Inilah proses pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Menyanyi lagu Aku Diberkati. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, sweet-sweet, pemudanya, pemudinya, anak-anak diberkati Tuhan. Ibu guru dan teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang makasih dan maha baik, sekarang kami akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tuntun menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Berkatilah juga ibu guru yang mengajarkan kami, berikanlah ya kesehatan dan kekuatan agar dapat mengajarkan kami dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mona, selamat duduk. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Ibu mau meminta anak-anak kalian mengekspresikan perasaan kalian dalam ruangan ini supaya ibu tahu bahwa kalian betul-betul baik-baik saja. Dalam hitungan ketiga, dari ujung kiri sampai ujung kanan, silahkan kalian mengekspresikan perasaan kalian supaya ibu tahu bahwa tadi kalian dari rumah, dalam perjalanan, tiba di sekolah, dan sekarang dalam ruangan ini semuanya baik-baik saja. 1, 2, 3. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, ibu perhatikan dari ujung kiri sampai ujung kanan semuanya tersenyum, happy. Berarti kalian happy kan? Happy tidak? Happy. Berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, ibu mau tanya, apakah semuanya hadir? Hadir. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Ada? Ya. Oke, sebentar kita ibu cek di absen ya. Oke.
menaati aturan di rumah? Di antara kalian ini, apakah kalian pernah ditegur oleh orang tua karena tidak menaati aturan di rumah? Banyak. Coba Mona, kira-kira aturan apa yang pernah kamu langgar? Lamar karena tidak tidur siang. Oh ya, jadi aturan di rumah itu banyak ya. Ada apa? Jam istirahat, apalagi? Waktu main HP. Ya, jam bermain handphone, jam belajar, jam bermain, semua ada aturan kan? Ya. Lalu Mona, Tidak tidur siang. tidak tidur siang, buat apa? Main. Bermain. Terus orang tua Marah. marah. Oke, berarti kamu sudah melanggar aturan yang dibuat oleh keluarga di rumah. Siapa lagi? Siska, Karena saya sudah tidur siang, Bu. tidak tidur siang juga. Ya. Kalau Gracia, tidak tidur siang juga. Tasya, Ini sembari main di kali siang-siang. oh bermain di kali. Ya. Iya, bermain di kali sangat berbahaya ya, apalagi kalau pas musim hujan. Iya kan? Ya. Ya, jadi apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas? Akan mendapatkan denda. Ya, di rumah ada aturan, di jalan raya juga ada aturan. Nah, kalau kita tidak menaati peraturan lalu lintas, apa yang terjadi? Kita akan sanksi. Ya, apa lagi? Denda. Apalagi tadi yang pertama? Kecelakaan. Nah, yang rugi siapa? Kita sendiri kan? Ya, karena apa? Tidak menaati aturan. Kita hidup semua ini ada aturan. Lalu yang berikut, mengapa aturan itu penting dalam hidup kita? Ya, apa? Karena jika tidak ada aturan, maka hidup kita tidak damai. Tidak damai. Ya, kalau tidak ada aturan maka hidup kita tidak beraturan. Ya toh? Ya. Tidak beraturan sembarangan. Kita berbuat sesuka hati, ya kan? Jadi aturan itu sangat penting dalam hidup kita. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar topik 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai ayat 17. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita pada hari ini mau tanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Pembelajaran kita pada minggu lalu. Kita belajar tentang apa minggu lalu? Iya. Kalian semua lupa ya, berarti tidak belajar ini ya. Jadi belajar tentang apa? Ya, bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Nah, siapa yang diutus Tuhan untuk membantu bangsa Israel keluar dari Mesir? Siapa? Musa. Lalu mereka berjalan melewati. Ada apa saja di padang gurun? Tidak ada apa-apa toh? Tapi bagaimana ya mereka bisa selamat? Mereka bisa selamat tiba di tanah Kanaan dengan bertahun-tahunnya, bukan satu hari ya, tapi mereka berjalan berpuluh-puluh tahun. Tapi mereka bisa selamat. Sedangkan dalam perjalanan mereka itu tidak ada apa-apa, makanan, minuman, air bahkan tidak ada. Tapi bagaimana mereka bisa selamat? Siapa yang bisa menjawab, menjelaskan ya? Ya, karena atas kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada umat Israel, kepada umat manusia semua. Sehingga Tuhan terus menyertai bangsa Israel dari keluar Mesir sampai tiba di tanah Kanaan. Nah, waktu mereka mau tiba di tanah Kanaan, Allah membuat perjanjian dengan umat Israel, yaitu yang kita pelajari hari ini tentang 10 perintah sebagai pedoman hidup. Oke, terima kasih. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga dapat mewujudkannya melalui sikap dan tindakan nyata dan dalam hidup sehari-hari dengan penuh kesadaran dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan
barang-barang temannya tanpa izin. Kalau misalkan dia datang sekolah tidak bawa pulpen, sebentar dia ambil temannya yang punya pulpen, tapi dia tidak beritahu, dia ambil saja. Setelah itu kalau temannya tahu bahwa itu pulpennya dan minta, dia tidak mau kasih, dia mengaku bahwa itu dia punya pulpen. Di dalam kelas itu anak-anak semua takut dengan Edo karena dia sangat nakal, ya. Nah, menurut kalian apakah itu baik? Tidak. Mengapa? Karena itu suka mengambil barang orang lain tanpa izin. Iya. Sehingga membuat orang itu kesal. Iya, pasti teman-temannya kesal kan? Iya. Kemudian perintah Allah mana yang dilanggar oleh Edo? Ketujuh dan sepuluh. Dari kisah tadi, perintah mana yang dilanggar oleh Edo? 7 dan 10. Perintah ketujuh yaitu Jangan mencuri. masuk, ya, jangan mencuri. Tadi dia ambil temannya punya pulpen tanpa izin, berarti masuk mencuri juga ya. Iya. Lalu yang perintah ke-10, Jangan menghinakan orang yang berjalan tidak adil. oh ya, jangan mengingini barang sesama manusia secara tidak adil. Ya, Bang. Kita ingin punya barang, kita harus berusaha sendiri. Atau kalau mau ingin pinjam temannya, pulpennya si Adelia, kita harus minta izin dulu. Minta izin terlebih dahulu kan? Ya, seperti itu aturannya. Nah, apa akibatnya bagi Edo ketika melanggar perintah tersebut? Akan dibilang anak dosa. Iya, berdosa. Apalagi? Ya, dia berdosa toh? Iya. Dia sudah melanggar perintah, 2 perintah lagi, bukan 1 tapi ada 2 kan? Iya. Oke, apa lagi? Akan dikucilkan. Akan dikucilkan. Dikucilkan, apalagi? Tidak mendapat teman. Oh ya, tidak ada yang berteman dengan Edo. Biasa seperti itu ya, kalau teman-temannya nakal ada yang berteman dengan dia tidak? Tidak. Ya, rugi kan tidak punya teman. Karena apa? Karena kita apa? Kita baik atau tidak? Tidak. Ya, kalau tidak baik teman-teman akan menjauh, tapi kalau kita baik teman-teman akan mendekat. Oke. Nah, bagaimana dengan perasaan teman-temannya? Temannya merasa sedih. Ya, sedih, lalu Tidak nyaman. sakit hati, tidak nyaman ya. Bahkan ada yang tidak datang sekolah, ada anak-anak yang mau pergi sekolah, dia bilang, ih saya malas pergi sekolah karena sampai sana Edo suka ini. Itu kan masuk tindak pembulian ya. Ya, dia suka bully, suka ambil, suka kasar. Jadi ada teman-teman yang malas ke sekolah karena ulah si Edo. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memberikan 10 perintahnya agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya dan mencari solusi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu 10 perintah Allah. Nah, Ibu akan membagikan kelompok untuk anak-anak. Kita bagi kelompok dulu. Ini sudah duduk dalam kelompok? Sudah ya, ada 3 kelompok. Oke, Ibu akan bagikan lembar kerja untuk anak-anak, kerja kelompok dan berdiskusi. Ya. Ya, pembagian kelompok, kita akan membaca cerita kitab suci dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai ayat 11. Ya. Di situ kita akan menuliskan perintah dalam hubungan dengan Allah dan juga perintah dalam hubungan dengan sesama. Lalu kita menyebutkan arti atau makna perintah itu dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Lalu yang berikut, kalian memberi contoh tindakan nyata yang sesuai dengan perintah tersebut. Ibu bagikan lembar kerja ini per kelompok, lalu kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing ya. Buka lembar kerja kalian, lalu kalian diskusikan dalam kelompok. Ya, ya sudah ada
jangan mengingini sesamamu secara tidak adil. Lalu yang kedua, apa akibatnya bagi Edo ketika melanggar perintah tersebut dan bagaimana solusinya? Lalu yang ketiga, contoh apa saja yang menunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, apa makna perintah jangan mencuri dalam konteks kamu sebagai anak pelajar? Lalu yang terakhir, apa akibatnya jika kita tidak menaati perintah ini? Perintah yang ini ya, maksudnya jangan mencuri ini ya. Oke, silakan kerja. Tulis nama ya, jangan lupa tulis nama kelompok. Nanti yang nomor 1 itu tulis nama kelompok ya. Silakan kerja. Kelompok 3 sudah? 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 Semua sudah selesai? Sudah. Oke. Oke. Ya. Setiap kelompok silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok 1 pertama. Duluan. Oke, silakan. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja yang dibacakan oleh Mona dan dijawab oleh Adeli dan seterusnya. Pertanyaan pemicu. Apa maksud dari perintah Allah? Jangan mengingini milik sesamamu secara tak adil. Tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Nomor 2, apa akibatnya bagi Edo ketika melanggar pertanyaan tersebut dan bagaimana solusinya? Edo akan dikucilkan dan solusinya Edo harus meminta maaf kepada temannya dan Edo juga tidak mencuri lagi. Pertanyaan 3, contoh apa saja yang menunjukkan kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh? Turut akan perintah orang tua, tidak mencuri dan tidak membunuh. Ya, oke, lanjut. Yang keempat, apa makna perintah dari jangan mencuri dalam konteks kamu sebagai pelajar? Sebagai pelajar, kita diajarkan untuk tidak mencuri dan harus jujur karena perbuatan ini tidak baik dan sudah melanggar 10 perintah Allah. Apa akibatnya jika kita tidak menaati perintah tersebut? Akibatnya kita akan dijauhi oleh teman-teman dan kita juga akan dimarahi oleh guru, begitupun juga dengan orang tua. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan kelompok 1 dari kelompok lain? Tidak. Ada? Tidak ada. Oke, silakan kelompok 2 maju. Lanjut. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat Pagi. pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasi
hasil diskusi tugas kelompok kalian. Kita kasih tepuk the best dulu untuk kita semua ya. Bisa berdiri? Bisa berdiri sudah. Oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak, perhatikan di sini ya. Nah, tadi kalian sudah mendiskusikan tentang apa? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang diberikan langsung oleh siapa? Tuhan Ya, Tuhan Yesus melalui 2 lembar batu. melalui siapa? Musa. Melalui Musa dan dituliskan pada 2 lembar batu. Di mana? di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Ya, 10 perintah Allah itu berisi larangan. Larangan untuk manusia berbuat sesuai dengan yang sudah diperintahkan Tuhan. Jadi manusia bisa membedakan yang baik dan buruk dan yang benar dan mana yang salah. Ya toh? Benar atau tidak? Benar. Oke. Kita kasih berdiri semua, kita kasih tepuk cinta untuk kita semua yang ada di kelas ini. Bisa? Bisa. Oke, stand up please. Oke. Sudah? Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, aku cinta kamu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, dalam tugas LKPD tadi Ibu bagi lembar kerja kalian itu sudah ada bagikan di belakang itu ada tugas refleksi ya. Refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, apa pelajaran paling penting yang kamu dapatkan hari ini? Sudah? Yang kedua, lihat di layar. Yang kedua, perintah Allah mana yang paling sulit kamu jalankan? Mengapa? Lalu yang ketiga, perintah mana yang akan kamu usahakan lebih baik dalam minggu ini? Ditulis ya. Ditulis. Oke, sudah? Sudah. Oke. Ya. 10 perintah Allah adalah tanda kasih Allah kepada kita manusia. Dengan melaksanakannya, kita bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita juga menyenangkan hati Lain dan sesama. ya, orang lain dan sesama. Kita mencintai sesama manusia seperti kita mencintai diri kita Sendiri. Ya, baik anak-anak, sekarang kalian ambil buku PR. Ibu mau memberikan kalian tugas. Ya, tulis tugas ya. Ya. Tugasnya itu kalian menuliskan satu contoh perintah Allah, tulis di buku tugas ya, buku PR. Ya, ambil bukunya. Tuliskan satu contoh perintah Allah yang ingin kalian praktikan. Praktikan dalam keluarga minggu ini. Misalkan kalian pilih perintah Allah yang ke-7, jangan mencuri. Mungkin ada di antara kalian yang punya kios di rumah. Tiap hari dia jaga kios, dia suka ambil mama punya barang kios, uang, dia suka belanja. Tetapi dalam minggu ini dia berubah, dia tidak akan melakukan hal seperti yang dia lakukan. Berarti dia sudah mempraktikkan dalam keluarga minggu ini. Lalu kamu ceritakan pengalaman kamu di minggu depan, ya. Mempraktikkan dalam keluarga minggu ini. Mempraktikkan dalam keluarga minggu ini. Lihat di depan sana ini Gracia. Sudah semua? Sudah. Ya. Ya. Jadi pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai. Kita tutup dengan menyanyikan lagu 10 perintah Allah. Lalu satu orang pimpin kita doa tutup. Siapa yang pimpin lagu 10 perintah Allah menggunakan nada balonku ada 5? Bisa? Bisa. Oke, Nanda silakan ke depan. 10 perintah Allah adalah tanda kasih Allah kepada kita manusia. Dengan melaksanakannya, kita bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita juga menyenangkan hati
1, 2, 3. 10 perintah Allah Tuhan beri untuk kita agar hidup jadi damai dan kasih tumbuh di dunia ini bersama. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar, kiranya Engkau berkati kami dari perjalanan kami pulang ke rumah. Berkatilah juga ibu guru yang mengajar kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan agar dapat mengajar kami dengan baik. Hari ini doa dan permohonan saya Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sampai jumpa minggu depan.